Perkenalkan, nama saya Nevi Arden Martenda, kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan tugas akhir SP. AFTA. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN yang tergabung untuk dapat membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Pembentukan NAFTA ini dilakukan di Singapura di tahun 1992, yakni di saat konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-5 tengah berlangsung. Tujuan dari pembentukan NAFTA ialah di dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN tersebut ialah sebagai basis produksi dunia. Anggota ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan 4 bergabung dalam anggota ASEAN yaitu Vietnam tahun 1995, Myanmar 1997, Laos 1997, Kamboja 1999. Latar belakang terbentuknya AFTA. Pembentukan AFTA ini sendiri tentunya bukan tanpa sejarah atau juga latar belakang. AFTA ini merupakan suatu bentuk kerjasama di bidang ekonomi seperti yang sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi dari terbentuknya AFTA atau juga kawasan perdagangan bebas. Berikut ini diantaranya sebagai berikut. 1. Munculnya isu-isu ekonomi setelah tantangan politik serta militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin di kala itu. 2. Kemajuan pesat yang dimiliki negara Singapura yang minim sumber daya alam (SDA) tetapi memiliki sektor perdagangan yang dapat diandalkan ialah sebagai sumber utama penghidupan. 3. Keinginan untuk dapat meningkatkan sebanyak-banyaknya investor asing. 4. AFTA ini juga sebagai langkah dalam mengejar ketertinggalan dari kerjasama regional di kawasan lain yang sudah terbentuk di Eropa dan Amerika. Perkembangan AFTA. Perkembangan pada perdagangan bebas ini sudah banyak sekali membawa perubahan sehingga menimbulkan kegelisahan sejumlah negara-negara berkembang tidak memungkinkan untuk bersaing dengan negara maju, yang mana negara maju dapat secara terus-menerus mengeksploitasi industri negara berkembang serta menimbulkan perasaan insecure karena telah membatasi standar kualitas dari yang lainnya. Pengertian NAFTA. NAFTA North American Free Trade Agreement. NAFTA adalah blok ekonomi dari perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau North American Free Trade Agreement. NAFTA yang mulai berlaku pada tahun 1994. Latar belakang NAFTA. NAFTA dimulai dengan perjanjian pembebasan ekonomi ditandatangani antara negara-negara Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1988. Akibatnya pada tahun 1992 perjanjian lama diperpanjang dengan masuknya Meksiko sebagai anggota blok, dan dari sana saat ini NAFTA memiliki tujuan utama sirkulasi komersial bebas antara ketiga negara. Dengan demikian NAFTA ditandatangani pada Oktober 1992 oleh Presiden Meksiko Carlos Salinas de Gortari, Presiden Amerika Serikat George
Bush dan Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney. Namun itu mulai berlaku sejak 1 Januari 1994, meskipun ada beberapa ketidaknyamanan pada saat penciptaan blok ekonomi. Ia telah mendukung pembangunan ekonomi antara negara-negara mencapai peningkatan ekspor yang signifikan, terutama dalam produk pertanian, juga pertumbuhan dalam produksi dan investasi yang menciptakan peluang kerja, mengurangi tingkat pengangguran. Perkembangan NAFTA dibentuk sebagai cara untuk membuka perdagangan bebas antara ketiga negara adidaya di Amerika Utara, itu Presiden H.W. Bush menandatangani perjanjian NAFTA pada tahun 1992 yang juga ditandatangani oleh Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney dan Presiden Meksiko Salinas. CAFTA DR Dominican Republik Sentral Amerika Free Trade Agreement, disingkat DR CAFTA, adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah yang terdiri dari Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua, yang disetujui antara tahun 2003 dan 2004. Latar belakang CAFTA DR adalah keinginan menciptakan zona perdagangan bebas di Amerika Tengah. Kemudahan perdagangan ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Tengah. Ketentuan-ketentuan penting dalam CAFTA DR diantaranya sebagai berikut: 1. Perdagangan jasa lintas batas. 2. Layanan keuangan. 3. Investasi. 4. Perdagangan pemerintah. 5. Pertanian. 6. Penyelesaian sengketa. 6. Standar politik.